warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai distribusi frekuensi, mean median modus, dan standar deviasi serta varians dalam menggunakan Excel. Baik, kita langsung masuk saja ke Excel. Di sini saya sudah membuat formatnya terlebih dahulu untuk memudahkan dalam memaparkan materi dan mempersingkat waktu. Data yang saya gunakan adalah data tinggi badan mahasiswa jurusan akuntansi. Untuk mendapatkan datanya, kita dapat blok semua sel, lalu masukkan rumus range between. Karena menggunakan data tinggi badan, maka saya menggunakan data terendahnya adalah 150 dan data tertingginya adalah 185. Kita Ctrl Enter. Baik, sudah kita dapatkan datanya, tapi harus kita copy dan paste value dulu agar saat pengaplikasian atau saat menggunakan datanya nanti datanya tidak berubah. Selanjutnya kita cari banyaknya data atau N dengan rumus konta, lalu blok semua data, lalu enter. Diketahui banyaknya data adalah 100 data. Lalu mencari data terbesar menggunakan rumus max. Kita blok semua data, lalu kita enter. Diketahui data terbesarnya adalah 185 dan mencari data terkecilnya adalah menggunakan rumus min. Blok kembali semua data, lalu kita enter. Nah, data terbesar dan data terkecilnya sudah kita ketahui dan sudah kita dapatkan. Selanjutnya mencari banyaknya kelas dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini adalah banyaknya data, maka kita blok banyaknya data, kita tutup dan kita enter. Banyaknya kelas adalah 7,6 atau dapat dibulatkan menjadi 7 atau 8 kelas. Selanjutnya kita akan mencari range atau selisih diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, data range telah kita dapatkan, lalu kita mencari intervalnya. Interval atau jaraknya kita dapatkan dari membagi range dan banyaknya kelas. Oke, saya bulatkan jadi 4. Intervalnya atau jaraknya dapat 4 atau 5, dan banyak kelasnya dapat 7 atau 8. Selanjutnya kita masuk ke tabel. Kita klik kelasnya secara manual. Kelas yang saya pakai di sini baru 7. Namun apabila nanti data terbesarnya belum masuk di 7 kelas tersebut, kita akan menambah kelasnya menjadi 8 karena banyaknya kelas dapat 7 ataupun 8. Data batas bawahnya adalah 150 dan data batas atasnya adalah 150 data batas bawah ditambah interval 5 dikunci dengan F4 agar tidak berubah nantinya, lalu dikurang dengan 1. Kita enter. Kita peroleh data batas atasnya untuk kelas 1 adalah 154. Kita cari data batas bawahnya. Untuk kelas 2 adalah data batas atas kelas sebelumnya ditambah 1. Kita enter. Nah, kita sudah peroleh. Kita dapat tarik langsung ke bawah. Oke, di sini data terbesarnya adalah 184, sementara data terbesar kita adalah 185. Jadi kita dapat tambahkan kelas. Lalu kita tarik kembali. Nah, dengan begitu 185 sudah termasuk dalam interval atau kelas tersebut. Untuk menyatukan batas atas dan batas bawah agar terlihat lebih rapi, kita dapat menggunakan rumus concatenate. Sebentar. Menggunakan rumus concatenate, blok data batas bawah, lalu strip,
data batas atas. Kita enter. Nah, sudah kita dapat data batas atas dan batas bawahnya secara tersambung dan tidak terpisah seperti ini. Namun ini sudah tersambung. Kita langsung dapat tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Frekuensi dapat kita cari dengan memblok terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rumus frekuensi. Data array-nya, data ini kita blok. Lalu kita kunci dengan F4. Lalu kita blok data batas atas. Kita kunci F4. Kita Ctrl Shift Enter. Nah, sudah kita dapatkan frekuensinya, tapi kita jumlah terlebih dahulu apakah benar frekuensinya sudah benar. Kita blok, tarik ke bawah, enter. Jadi sudah benar ya, frekuensinya berjumlah 100 dan banyaknya data berjumlah 100. Mencari nilai tengah dapat menggunakan rumus median, data batas bawah, dan data batas atas di blok. Oke, enter. Kita dapat median atau nilai tengahnya, lalu kita tarik ke bawah. Oke, sudah kita dapatkan. Selanjutnya fx adalah frekuensi dikali nilai tengah. Enter. Kita dapat. Lalu kita tarik ke bawah untuk kelas-kelas selanjutnya. Kemudian kita jumlahkan dengan sum. Oke. Untuk mencari tepi kelas atasnya, kita dapat memblok data batas atas, lalu ditambah 0,5. Nah, kita dapatkan data tepi kelas atas. Lalu kita tarik ke bawah untuk kelas-kelas selanjutnya. Untuk tepi kelas bawah, kita dapat memasukkan data batas bawah, lalu dikurangi 0,5, enter. Untuk kelas selanjutnya kita langsung dapat tarik ke bawah ya. Oke, data tepi kelas atas dan data tepi kelas bawah sudah kita peroleh, maka kita selanjutnya mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah jumlah frekuensi kelas dibagi total frekuensi dikali 100%. Untuk jumlah data frekuensi kita kunci dengan F4 agar tidak saat menarik ke bawah nanti otomatis jadi tidak berubah. Nah, kita peroleh, langsung kita tarik saja ke bawah. Nah, inilah frekuensi relatifnya. Kita dapat jumlahkan apakah benar ini berjumlah 100%. Nah, jadi benar ya. Kita lanjut ke frekuensi kumulatif. Mencari frekuensi kumulatif dengan rumus sum. Blok frekuensi kelas pertama sama dengan kita kunci number pertamanya dengan F4 agar saat ditarik ke bawah nanti tidak berubah. Enter, jadi benar ya. Ini langsung kita dapat tarik ke bawah. Nah, jumlah data adalah 100 dan frekuensi kumulatif paling akhir adalah 100. Jadi ini sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan mencari min, median, modus, dan standar deviasi. Untuk mencari min, kita dapat membagi fx, jumlah fx dibagi jumlah frekuensi. Nah, kita dapat bahwa rata-ratanya adalah 170,2. Untuk mencari median, kita masukkan rumus median. Kita blok semua data yang ada di sini. Kita enter. Oke, kita dapat nilai tengahnya yaitu 169. Lanjut, untuk mencari modus, kita masukkan rumus mode. Lalu kita blok semua data. Lalu kita enter. Diketahui modus atau data yang paling banyak muncul adalah 181.
Selanjutnya, untuk mencari standar deviasi, kita memasukkan rumus std, lalu blok semua, dan enter. Nah, setelah semuanya selesai, kita dapat membuat histogram, diagram, poligon, dan lingkaran. Untuk membuat histogram, kita blok frekuensinya, lalu kita masuk ke insert, dan kita pilih yang ini. Nah, sudah jadi. Untuk merapikannya, kita dapat pergi ke menu chart design, lalu select data, lalu remove, lalu kita tambahkan series namanya di sini adalah data. Kita langsung dapat blok saja di sini. Lalu untuk ininya kita dapat blok frekuensi, enter, lalu kita oke. Nah, untuk edit ini kita akan masukkan interval kelasnya. Jadi, masukkan interval kelas, oke, dan klik oke. Nah, data tinggi badan mahasiswa jurusan akuntansi, histogramnya telah jadi. Histogram. Selanjutnya poligon. Sama seperti tadi, hanya saja poligon memiliki bentuk diagram yang berbeda. Kita blok frekuensi, lalu kita masuk ke insert, pilih to the line, lalu kita dapat pilih, kalian dapat pilih sesuka kalian, namun saya akan pilih ini saja. Oke, kita pergi ke chart design. Jadi dapat pilih mau menggunakan poligon yang seperti apa. Lalu saya akan select data lagi dan remove, list add, klik add maksudnya, lalu blok kembali frekuensi, klik OK. Lalu untuk di sini horizontalnya kita edit ke interval kelas, klik OK. Nah, poligonnya sudah jadi. Lalu yang terakhir kita dapat membuat diagram lingkarannya dengan memblok frekuensi relatif, masuk ke insert, pilih yang diagram P. Saya klik yang ini, lalu kita pergi ke chart design, select data, remove bagian legend entries, tambahkan namanya dengan ini, lalu klik OK. Series value-nya kita klik yang frekuensi relatif, lalu klik OK, lalu horizontalnya kita edit dengan interval. Oke, sudah kita dapatkan. Kita percantik dulu. Nah, seperti ini. Oh, yang ini deh. Nah, ini dia. Jadi, data 150 sampai 154 ada 8% dan seterusnya. Baik, ini diagram-diagramnya. Baik, sekian materi mengenai distribusi frekuensi, mean, median, modus, dan standar deviasi serta varians dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time.